Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu. Kita akan belajar yang namanya persamaan linier satu variabel. Materi ini adalah materi di kelas 7. Persamaan linier satu variabel dalam bentuk umumnya AX tambah B sama dengan 0, di mana di situ A, B elemen dari real, bilangan real, sedangkan A itu tidak sama dengan 0. X di sini adalah merupakan variabelnya, sedangkan A adalah koefisien dari X tersebut, sedangkan B adalah konstanta. Sebagai contoh, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. X ditambah 5 sama dengan 10. Jadi kalau kita perhatikan di sini, X-nya ini adalah variabel koefisiennya 1, sedangkan positif 5 dan 10 adalah merupakan konstanta. Di mana di sini persamaan liniernya X-nya adalah berpangkat 1. Jadi setiap variabelnya itu berpangkat 1, ada konstanta, maka disebut dia persamaan linier satu variabel. Jadi persamaan linier satu variabel itu jika kita perhatikan adalah ada kalimat yang terbuka, kalimat untuk kita mencari nilai variabelnya, nilai peubahnya, ya. Jadi bukan kalimat tertutup. Jadi ini adalah kalimat yang terbuka yang mana harus kita cari nilai dari peubah nilai X tersebut. Jadi untuk bentuk persamaan linier satu variabel itu bentuknya adalah kita akan mencari nilai peubahnya. Oke, yang berikutnya 2X dikurang 10 sama dengan 30. Jadi dari sini ini kalimatnya ini adalah kalimat tertutup, kalimat terbuka, di mana di sini ada variabel yang belum diketahui atau ada peubah yang belum diketahui. Mana peubah yang belum diketahui? Ada di sini X, di mana di depannya atau koefisiennya ada 2X. Jadi kita ingin mencari nilai X ini. Jadi terbuka untuk dihitung, bukan tertutup. Jadi kalau tertutup sudah pasti jawabannya, sudah ada jawabannya. Sedangkan ini kita harus mencari dulu. Berarti nilai peubahnya ada berapa? Jadi kalau kita perhatikan di sini 2X berarti variabelnya adalah X. Sedangkan 2-nya ini adalah koefisien dari X. Sedangkan negatif 10 dan positif 30 itu adalah konstantanya. Ya, sedangkan variabel X yang ada di sini adalah berpangkat 1. Jadi dalam bentuk umum persamaan linier satu variabel itu kalimatnya terbuka untuk kita cari nilai peubahnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ingin mengenal bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Setelah kita mengenal yang namanya bentuk umum atau bentuk-bentuk dari persamaan linier satu variabel, sekarang bagaimana untuk menentukan penyelesaiannya? Yang pertama, hal yang perlu kita ingatkan adalah mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi kita mengalihkan dan membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan yang dimana ada tanda sama dengan, gitu ya. Kemudian gabungan dari kedua-duanya bisa dikalikan atau dibagikan dulu, atau bisa ditambah atau dikurang terlebih dahulu. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Ingat, bisa mengalih atau membagi dengan bilangan yang sama, menambah atau mengurang dengan bilangan yang sama, atau gabungan dari kedua-duanya. Kita akan mencoba menjawab persoalan di dalam persamaan linier satu variabel. Perhatikan di sini, ibu berbelanja di supermarket Indomaret, di mana ibu membeli 4 kg minyak goreng seharga Rp128.
Tuliskanlah model matematikanya dan hitung berapakah harga 1 kg minyak goreng tersebut. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ibu ini membeli 1 buah. Jadi ada variabelnya 1. Variabelnya apa? Minyak goreng. Dimana 4 kilogramnya itu dia beli 128.000. Tuliskan model matematikanya. Baik. Untuk menentukan model atau kalimat matematikanya, kita buat pemisalan terlebih dahulu. 4 kg minyak sama dengan 128.000 rupiah. Misalnya minyak goreng itu kita buat menjadi variabel X. Maka dapat kita tuliskan model matematikanya 4X. Karena 4 minyak goreng 4 kg sama dengan 128.000. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Kalau begini, karena 4 dikali X, maka kita buat di sini, kita bagi ruas kanan dibagi 4, ruas kiri dibagi 4. Kenapa? Supaya kita mendapatkan 1. Jadi 4 dibagi berapa supaya hilang 4-nya, berarti kan dibagi 4 gitu kan. 4 dibagi 4 tertinggallah X, maka 128 itu kita bagi 4 sehingga nilai X-nya adalah Rp32.000. Harga minyak goreng 1 kg yang diminta tadi adalah Rp32.000. Oke. Selanjutnya, diketahui persamaan negatif 2X kurang 9 sama dengan 13. Nilai X yang memenuhi adalah apakah negatif 4, negatif 11, atau 11 dan 22. Oke, pertama kita tuliskan dulu persamaannya. Negatif 2X kurang 9 sama dengan 13. Perhatikan di sini. Di sini variabelnya sudah berdiri sendiri, jadi ini tidak dikutak-atik. Yang kita kutak-atik adalah negatif 9. Kita akan menghilangkan negatif 9 ini, maka ruas kanan dan ruas kiri ditambah 9. Kenapa? Karena ini negatif, kebalikannya atau lawannya positif 9. Sehingga negatif 2X kurang 9 ditambah 9. Kemudian ruas kanannya 13 juga kita tambah 9. Jadi kanan dan kiri sama ditambah. Sehingga di sini negatif 2X 13 tambah 9 sama dengan 22. Oke, ini bentuknya berarti kalau tidak dikali, ini berarti kali, berarti lawannya dibagi. Supaya jadi X berarti negatif 2 kita bagi dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 22 dibagi negatif 22. Negatif 2 dibagi negatif 2 habis, tinggal X. 22 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 11. Oke, jadi begitu cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Oke, pada soal ini kalau yang tadi variabelnya itu ruas kanannya ada 1, sekarang kita lihat di ruas kiri ada, di ruas kanan ada. Jika X tambah 6 sama dengan 4X dikurang 4, tentukan nilai X dari X dikurang 4. Jadi pertanyaannya berapakah nilai X? Tapi setelah ketemu nilai X itu jika dikurangi 4 nilainya berapa? Apakah 0? Apakah 1, 2, atau 3? Tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Kemudian kalau begini kita kelompokkan yang mana pasangan yang sejenis ini X, ini kan 4X. Karena ini 4X kita pindahkan ke kiri jadi negatif 4X. Ya, yang 6 kita pindahkan ke kanan karena pasangannya ada di kanan. Karena ini positif 6, maka berubah tempat menjadi negatif 6. Jadi caranya seperti itu ya, kalau ada dua yang sama. Oke, sekarang kita langsung X1 dikurang 4 atau X dikurang 4X. Jadi 1 positif, negatifnya ada 4, maka tersisa negatif 3X. Negatif 4 dikurang negatif 4 dikurang 6 itu sama dengan
12. Jadi ruas kanan, ruas kiri dibagi dengan negatif 3. Jadi negatif 3, maka di sini soal berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 dalam kurung X kurang 10 sama dengan 2/3 X dikurang 5. Apakah negatif 6, negatif 2, 2, dan 6? Oke, kita memperhatikan di sini ya. 1/4 X dikurang 10, ini 2/3, kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu ya. Maka ini ada 4, ada 3. Jadi ruas kiri, ruas kanan kita kali dengan 12. Jadi 12 dikali 1/4 itu hasilnya 12 dikali 1/4 itu sama dengan 3. Kemudian dikali X kurang 10, sedangkan 2/3 dikali 12 itu sama dengan 8X, sedangkan negatif 5 dikali 12 itu sama dengan negatif 60. Sehingga di sini diperoleh adalah 3 dikali X kurang 10, berarti 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 10, negatif 30, 8X dikurang 60, kelompokkan lagi yang sama, 3X, ini positif 8X pindah ke kiri jadi negatif 8X. Jadi 3X kurang 8X negatif 5X. Negatif 60 ditambah 30 negatif 30. Ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan negatif 5. Maka ketemu hasilnya negatif 5 dibagi negatif 5 tinggal X, negatif 30 dibagi negatif 5 sama dengan 6. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 dikali X kurang 10 sama dengan 2/3 X kurang 5 adalah 6 jawabannya. Diana sedang membuat prakarya origami. Setiap harinya ia membuat origami sama banyak. Setelah 12 hari, jumlah karya origaminya adalah 108 buah. Banyak karya origami yang Diana buat setiap hari adalah apakah 9 buah, 10 buah, 11 buah, atau 12 buah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia melakukan membuat prakaryanya itu sudah 12 hari. Jumlahnya 108. Jadi X itu banyak origami per hari ya. Harinya ada 12, 12 dikali berapa kan gitu kan, 12X jumlahnya 108. Ruas kiri ruas kanan kita bagi 12. Jadi 12 dibagi 12 tinggal X, 108 bagi 12 adalah 9. Jadi setiap harinya itu Diana menghasilkan 9 buah origami gitu ya. Jadi ini dibagi 12 ya. Ya, diketahui keliling persegi panjang ini kelilingnya diketahui 94 cm dengan ukuran 5x tambah 2 adalah cm, panjangnya 5x tambah 2 dalam cm dan lebarnya 2x tambah 3 cm. Panjang dan lebar persegi panjang sebenarnya berturut-turut adalah apakah 24 cm dan 23 cm, 25 cm dan 22 cm, 32 cm dan 15 cm, atau 36 cm dan 11 cm. Kita memperhatikan di sini panjang persegi panjangnya adalah 5x tambah 2, lebarnya 2x tambah 3. Jadi panjang kali lebar. Pertanyaannya adalah keliling. Kalau keliling itu berarti kan 2 panjang tambah 2 lebar. Tuliskan 2 panjang tambah 2 lebar. Langsung substitusi 5x tambah P ke panjangnya, 2 dikali 5x tambah 2, lebarnya 2x tambah 3 kita kali 2, 2 kali 5x 10x,
2 dikali 4 positif 4, 2 kali 2x 4x, 2 kali positif 3 positif 6. Kelompokkan di sini 10x ditambah 4x 14x, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Maka di sini kanan dikurangin 10, 94-nya dikurangin 10. Ya kan, 14 tambah 10 dikurang 10, maka 94 dikurang 10 84, maka ini 14x. X sama dengan kita bagi menjadi 14. Jadi 84 dibagi 14 sama dengan 6. Ya, 14 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi X adalah 6. X-nya 6 substitusi karena yang ditanya adalah panjang. Panjang sama dengan 5x tambah 2, berarti x-nya dikali 6, 5 kali 6 30 tambah 2 32. Lebar 2x tambah 3, 2 kali 6 ya, 12 tambah 3 15. Maka panjangnya 32 cm, lebarnya 15 cm. Oke, demikian untuk mengenal memahami persamaan linier satu variabel. Semoga kalian dapat mengenal yang mana. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.